ASII. Inikah waktu yang paling tepat untuk membeli saham ASII atau sebaiknya jangan dilihat terlebih dahulu dan tinggalkan saja? Yaps, ASII merupakan salah satu saham yang banyak penggemarnya. Itu nggak heran banyak yang tanyain, Yung bagaimana saham ASII ke depannya? Nah, meskipun di laporan keuangan terakhir dapat kita lihat bersama bahwa sebenarnya pendapatan ASI nggak buruk-buruk amat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun banyak isu berkabar bahwa mengalami tekanan penjualan ataupun salesnya. Yaps, ASI kabar baiknya dalam sepekan terakhir sudah diborong asing habis-habisan. 400-an miliar lebih. Nah, penasaran kan? Tidak lepas dari situ saja. Menurut book value per share, ASI saat ini diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Harga wajarnya di sekitar 4.900-an. Dan ketika video ini dibikin, harga ASI adalah 4.700-an. Gimana? Apakah sudah tertarik? Mari kita lihat. Inikah waktu yang tepat untuk membeli saham ASI? Atau sebaiknya cari yang lain saja? Namun sebelum masuk ke lebih dalam, saya ingin memberitahukan dulu kepada teman-teman, bagi kamu yang mungkin mencari aplikasi lain untuk transaksi saham, kamu boleh pakai Brights dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Kenapa? Karena mereka lagi ada promo gede-gedean nih, beberapa salah satu promo yang sedang diadakan. Jadi siapa tahu kamu beruntung selain bertransaksi beli jual saham, kamu juga berkesempatan mendapatkan cashback, saham BBRI, dan total jutaan rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja daftar, linknya saya taruh di deskripsi. Ya teman-teman, jadi ini dia grafik saham ASI. ASI, bukan air susu ibu, tapi ASI ya. Teman-teman, dapat kita lihat bersama, memang kalau kita zoom out agak jauh, ASI ini memang sedang mengalami penurunan ya teman-teman yang cukup dalam. Ingin saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa penurunan dalam suatu saham biasanya itu temponya tidak sehari dua hari saja. Jadi sabarlah dan diusahakan jangan masuk ketika kita sedang dalam fase downtrendnya. Dapat teman-teman lihat ini ketika masa penurunan dia yang tempo kemarin ya teman-teman ya. Ini di September 2022 dapat dilihat penurunan sampai lowest-nya teman-teman di sekitaran sini. Itu 119 hari, itu berkisar 4 bulan dia mengalami penurunan. Nah, kemudian dia baru melanjutkan kenaikan ya. Kenaikannya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar saja. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu istilahnya tergesa-gesa apabila, oh saya takut nih ketinggalan momennya. Nggak perlu takut. Teman-teman lihat bahwa kenaikan saham ASI mencapai peaknya itu di sekitaran sini ya teman-teman ya. Itu mencapai 146 hari, yang artinya itu adalah 5 bulan untuk teman-teman. Apabila teman-teman ketinggalan nih, nah, contohnya teman-teman di sini di harga sekitaran 5.975, ketinggalan teman-teman dia udah naik. Dia sempat kok mengalami penurunan sampai 5.550. Ingat teman-teman, pergerakan harga saham kalau turun nggak langsung turun jers kayak perosotan kayak gitu juga. Tapi kita diberikan kesempatan juga ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ini ketika dia fase downtrendnya ya, tidak serta-merta dia langsung turun ya teman-teman ya. Jadi dia ada waktunya turun ya, dia juga ada sedikit secondary reaction untuk mengalami kenaikan. Tuh lihat teman-teman ya, ini naik, dia turun, ini waktunya membeli, dia naik, dia turun lagi, dan dia naik, turun lagi, dan sampai peaknya. Oke. Di sini sering kali saya ingatkan bahwa takutnya nanti kita FOMO ya teman-teman ya. Dan ya ini dia teman-teman. Kalau dilihat ini dari mencapai peaknya teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini ketika dia sudah tidak membentuk higher high lagi ya. Harga tertinggi baru lagi. Itu biasanya ini masa konsolidasi untuk mengalami penurunan. Tuh lihat ya teman-teman ya. Ini areanya. Setelah mengalami downtrend ya. Dia tidak konsolidasi terlalu lama untuk mengubah fase dari downtrend ke uptrend. Hebat ya ICE seperti itu. Namun ketika mengalami penurunan dia ada kegalauan sehingga ada terbentuk seperti ini ya teman-teman ya. Ya, tuh lihat tidak membentuk harga tinggi baru dan akhirnya tidak mampu dan jeblok. Ya, turun dia. Memang seperti itu, kelihatannya gampang. Prakteknya kalau lagi jalan saya jamin susah ya teman-teman ya. Ya seperti itu, kalau gampang mah enak ya teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman. Jadi dari harga tertingginya ya teman-teman di sini sampai dia lowestnya di sini teman-teman. Itu ICE sudah kurang lebih 300 hari mengalami penurunan. Bayangin 10 bulan hampir sampai 1 tahun. Jika kita kepegang sama ICE ini pasti rasanya berat banget ya. Mau cut loss kapan cut loss, nggak cut loss makin dalam ya.
Namun kabar baiknya teman-teman ya, kalau kita lihat bersama, sekarang ASI sudah tidak membuat harga yang lebih rendah lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini harganya paling rendah itu di kisaran 4.300 lah teman-teman ya. Saya zoom agak lebih besar ya teman-teman ya. 4.300 dan di sini selalu membentuk harga lowest yang lebih rendah teman-teman. Tuh lihat teman-teman ya. Dia sudah tidak membentuk harga lowest yang baru lagi. Oke, dari sini kita sudah dapat ya teman-teman ya. Tapi masih tetap watch out teman-teman ya. Di sini juga saya ada melihat area dia sudah membentuk menembus resistnya di sini ya. Jadi ada kemungkinan nih teman-teman ya, dia akan mengalami kenaikan terlebih dahulu. Yang kemudian yang arah jingga-jingga ini apa nih? Nah, ini saya lihat dia beberapa kali terpantul di area ini tuh teman-teman ya. Dia masuk lagi ke area ini, dia keluar dan ini candle terakhirnya teman-teman. Ini adalah candle doji di mana sepertinya lagi galau, dia mau naik atau turun ya teman-teman ya. Namun berdasarkan kalau kita lihat bahwa data-data yang telah kita terima seperti pembelian asing yang sudah cukup besar di area sekitar sini ya, kemudian juga mungkin sudah tidak ada tekanan-tekanan lagi. Ini mungkin kesempatan waktu untuk nyicil ASII. Tapi dalam beberapa kondisi atau syarat ketentuan ya teman-teman ya. Ini mau ikut giveaway atau mau beli saham? Jadi harapannya teman-teman, jangan lihat seolah-olah ICE naik, tapi kalau dia tutup di bawah 4640, sekitaran mungkin di sekitaran 4580 ataupun 4560, itu merupakan area-area berbahaya lagi, ya. Harapannya teman-teman, kalau memang ICE sudah ingin membentuk uptrendnya lagi teman-teman, dia bolehlah koreksi, namun cukup sampai di sini saja. Di 4670 sampai 4700. Itu menurut saya area yang baik untuk koreksi dan apabila teman-teman ingin nyicip-nyicip sedikit silahkan ya. Targetnya setelah mengalami penurunan di sini ataupun mungkin ketika teman-teman nonton video ini ASI sudah terbang untuk menutup gapnya di sini sampai di angka 5.000 atau harga psikologisnya sehingga ada potensi untuk kenaikan ASII di harga sekarang sampai menutup gapnya yang belum ketutup ini ya, ada kosongnya di sini ya, itu mungkin di kisaran ada sekitaran 5%-an teman-teman. Nah, apakah ini awal mula ASII untuk naik? Ya, teman-teman, jadi itulah mengenai saham ASII. Kenapa tidak kita bahas terlalu panjang terlebih dahulu? Seperti yang kita lihat pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, bahwa ketika mengalami penurunan itu membutuhkan waktu yang lama ya, dan ada waktu konsolidasinya juga. Jadi jangan terburu-buru atau langsung gebrek-gebrek beli saatnya beli asing udah pada beli, jangan ketinggalan. Jangan seperti itu teman-teman. Kita lihat pantau terlebih dahulu saja apakah sesuai dengan skenario yang saya rancang ini atau ICE malahan akan melanjutkan penurunannya lagi. Ya, nggak ada yang tahu. Mari kita lihat saksikan market bersama. Intinya teman-teman, apabila memang titik ini merupakan titik awal mula ASII mengalami uptrend setelah kurang lebih 300 hari mengalami downtrend, maka selamat, ini adalah titik harga yang paling rendah. Atau ASII masih akan melanjutkan penurunannya. Oleh karena itu tetap pakai sabuk pengaman sekencang mungkin. Apabila mengalami penurunan, sebaiknya memang yang belum punya posisi di cut loss saja. Tapi kalau memang yang belum punya posisi dan ingin mulai menyicil, ingat sangat ketat ya. Dan harapannya memang ketika dia mengalami kenaikan, ingat, nah, lagi-lagi ingat ya, tetap ada potensi atau waktu untuk kita membeli ketika dia mengalami koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap video ICE ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang kepengen ingin ngebahas saham apalagi bersama, mari kita tulis saja di komentar. Oke, jadi minggu depan bakal ngebahas apa lagi? Kalau penasaran silahkan subscribe saya di sini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menemani sampai saat ini. Sampai jumpa lagi di video yang satu ini.